Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Akses Penuh ke Hadirat Allah. Ibrani 10 ayat 19-22 berbunyi demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara sekalian, sebelum abad ke-19, kapal dari Eropa yang akan berlayar ke Asia harus memutar jauh sekali ke ujung selatan Afrika melalui Tanjung Harapan. Tapi pada tahun 1869 dibuka sebuah terusan, yaitu di negara Mesir yang disebut sebagai terusan Suez antara Laut Merah dan Laut Tengah. Sehingga jarak tempuh menjadi jauh lebih singkat, tak usah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Dan ini tentu menghemat biaya lebih besar dan juga membuat banyak barang-barang dan orang-orang bisa lebih cepat bepergian antara Eropa ataupun Asia. Begitu juga kita tahu dulu sebelum ada jalan tol Trans Jawa, Jakarta-Surabaya itu bisa 20 jam. Tetapi sekarang jarak tempuh dengan tol paling 10 jam. Nah, dengan adanya akses yang baru membuat perjalanan menjadi lebih cepat. Nah, di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dulu manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah. Tapi melalui pengorbanan Yesus akses jalan kepada Allah terbuka lebar. Tanpa terusan Suez atau jalan tol, kita masih bisa pergi ke daerah lain tapi jauh. Namun berbeda sekali untuk menghadap Allah. Bukan jalan yang lebih jauh, sama sekali tidak bisa. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, maka yang dulu mustahil tidak bisa menjadi mungkin. Karena itu kita harus penuh keberanian. Bahasa Yunaninya paresian, artinya kebebasan berbicara, keyakinan. Ini hak istimewa untuk berbicara secara terbuka dan jujur di hadapan penguasa atau majelis umum, tanpa rasa takut akan hukuman atau malu. Mendekat kepada Allah bukan seperti budak yang ketakutan, tetapi seperti anak yang penuh dengan kasih. Nah, di dalam Yesus kita dapat masuk. Artinya ada akses tanpa hambatan ke ruangan Maha Kudus, tempat tabut perjanjian di mana hadirat Allah itu berdiam. Ayat 20 berkata, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Inilah jalan yang baru dibuat. Bukan perbaikan jalan lama melalui tabir, yaitu tirai tebal yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus di bait suci. Tirai itu melambangkan daging atau tubuh Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib, tirai bait Allah terbelah dua, Matius 27 ayat 51. Secara fisik dan simbolis ini menunjukkan bahwa jalan kehadirat Allah telah terbuka melalui pengorbanan tubuh Yesus. Sistem korban perjanjian lama yang domba harus berulang-ulang, berbagai jenis harus dikorbankan, sudah berakhir. Nah, di dalam ayat 21 dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Yesus adalah imam besar agung, lebih daripada imam-imam Lewi. Dia adalah kepala rumah Allah, yaitu gereja, umat percaya. Bukan hanya menjadi imam yang melayani di bait Allah di Yerusalem, tetapi melayani semua orang percaya sampai kekekalan. Jadi kita punya jalan yang terbuka, dan yang kedua imam besar yang memimpin kita dan menjadi pengantara kekal di hadirat Allah. Ayat 22 mencatat, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya panggilan menghadap Tuhan dengan sikap batin yang tulus tanpa kemunafikan, kepura-puraan. Dan keyakinan iman yang teguh.
Artinya tidak ragu-ragu karena beriman. Oleh karena hati kita telah dibersihkan. Ini merujuk pada upacara pemercikan darah atau air, tetapi terutama di sini mengacu pada pemurnian batinia oleh darah Yesus. Untuk pemurnian dari hati nurani yang jahat, yaitu yang terbebani oleh dosa dan rasa bersalah. Selanjutnya dikatakan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini kemungkinan besar merujuk pada baptisan, simbol eksternal dari pemurnian internal dan komitmen iman. Bisa juga secara umum merujuk pada pembersihan spiritual yang menyeluruh. Nah, jadi ada dua aspek penting dari persiapan kita untuk mendekat kepada Allah. Pertama, hati yang benar karena dibasuh oleh darah Yesus. Dan yang kedua, keyakinan penuh iman untuk mendekat tanpa rasa malu atau takut. Saudara, mari kita menjalin persekutuan yang mendalam dengan Tuhan melalui doa. Karena melalui Yesus jalan kepada Allah telah terbuka lebar. Nah, 3 penerapan praktis dari kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 ini adalah melalui Kristus yang menyucikan, maka kita bisa pertama berdoa tanpa rasa takut. Kita tidak perlu takut untuk mendekat kepada Allah dalam doa, bahkan dengan dosa-dosa kita atau kelemahan kita. Tirai telah dirobek, jalan telah terbuka, kita bisa membuat tiap masalah, setiap sukacita, kekhawatiran langsung kepada Dia tanpa perantara lain selain Yesus. Yang kedua, melalui Yesus kita bebas dari rasa bersalah. Banyak orang Kristen bergumul dengan rasa bersalah terus-menerus, bahkan setelah bertobat. Ayat 22 tadi menyatakan bahwa hati kita telah disucikan dari perasaan bersalah. Ini berarti kita tidak perlu hidup dalam beban masa lalu kita. Kita diampuni sepenuhnya. Dan Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Ibrani 10 ayat 17. Saudara, mungkin dulu engkau seorang penjudi, pemabuk, bahkan pernah membunuh orang. Tapi kalau engkau bertobat, engkau tidak perlu dihantui rasa bersalah. Masalahnya ada banyak orang yang sulit menerima kasih Allah. Sehingga walaupun Allah sudah mengampuni, dia merasa bersalah terus. Mestinya kita sadar bahwa Allah telah membersihkan hati nurani kita dari perasaan yang bersalah dan jahat dan memberikan kebebasan sejati. Dan yang ketiga, melalui Yesus kita bisa bersikap tulus, penuh integritas. Panggilan menghadap Allah dengan hati yang tulus menantang kita untuk hidup jujur di hadapannya dan orang lain. Tidak ada gunanya berpura-pura atau menyembunyikan diri dari Allah karena Dia telah mengenal kita sepenuhnya. Ketulusan ini mengarahkan pada pertumbuhan rohani yang sejati. Siapa di antara kita yang mau hidup lebih dekat sama Tuhan? Karena jalan telah terbuka. Tuhan menanti kita untuk datang kepada Dia. Dan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa yang penuh dengan kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, karena melalui Yesus kami bisa bersekutu langsung dengan Engkau. Tidak perlu imam, tidak perlu pendeta, tidak perlu pengantara lain. Begitu kami berdoa, kami masuk hadirat Allah ketika kami berkata dalam nama Yesus. Karena itu biar kami hidup lebih dekat kepadamu. Jamah setiap umat-Mu yang menerima program pada doa pagi hari ini, biarlah kami makin melekat kepada Engkau. Sekarang kami mau mengucapkan doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.